Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertukaran. Ao Tuo memberi isyarat kepada Xiao Yan ke arahnya, mengambil 2 langkah ke depan dan mendorong pintu rumah. Namun, sebelum dia masuk, kekuatan ganas mengirimkan bubuk berwarna hitam yang dimuntahkan dari segala arah dari dalam rumah. Peristiwa tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati mengambil beberapa langkah mundur dengan tangan kanannya dengan cepat berpegangan pada penguasa Xuan berat saat dia melengkungkan tubuhnya. Sebelum bubuk berwarna hitam bisa keluar dari dalam ruangan, Ao Tuo menggosok bibirnya dan melambaikan lengan bajunya dengan ganas. Kekuatan yang lebih ganas muncul dan mengangkat semua bubuk hitam, mengembalikan semuanya kembali dari asalnya. Saat bubuk hitam itu berangsur-angsur tersebar, itu mengungkapkan ruangan yang kotor dan berantakan di belakangnya. Ao Tuo menepuk tangannya, memiringkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati kepada Xiao Yan, orang tua ini suka melakukan hal seperti ini untuk menipu orang. Bubuk berwarna hitam barusan mungkin tidak meracuni orang, tapi jika kulit seseorang terkena sedikit saja, mereka akan mendapatkan rasa gatal yang parah. Secara bertahap melepaskan telapak tangannya dari gagang penguasa, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini memang tidak normal. Ayo pergi. Ikuti aku. Jangan sentuh apapun. Sambil tersenyum, Ao Tuo memimpin jalan ke ruangan dengan Xiao Yan mengikuti setelah ragu-ragu sebentar. Setelah mereka memasuki ruangan gelap, pintu otomatis ditutup. Suara jernih menyebabkan Xiao Yan sekali lagi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tatapannya menyapu ruangan yang seperti tempat pembuangan sampah saat dia mengikuti Ao Tuo dan menaiki beberapa tangga kayu busuk yang berguncang dengan cara yang menandakan mereka akan runtuh. Akhirnya, mereka sampai di cerita tertinggi setelah mengalami beberapa serangan aneh lainnya. Saat mereka menyelesaikan pendakian, Xiao Yan menghela nafas ringan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pintu kayu di ujung koridor. Memiringkan kepalanya ke Ao Tuo, dia bertanya, seharusnya ada di sini, bukan? Ao Tuo menganggukkan kepalanya. Dia kemudian menurunkannya untuk mengamati pakaiannya. Beberapa lubang kecil telah terbentuk dari cairan korosif dari tangga. Dengan menggerakkan sudut mulutnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, bajingan tua ini. Alih-alih belajar memperbaiki obat yang tepat, dia hanya suka bermain-main dengan hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat oleh orang lain. Mendengar keluhan itu, sudut mulut Xiao Yan terbuka dan tertawa tersumbat di dalam hatinya. Omong kosong apa tentang memurnikan obat yang tepat, dengan cara apa hal-hal ini tidak pantas? Kamu bajingan tua, jangan berpikir hanya karena kamu adalah wakil ketua asosiasi alkemis, aku tidak akan berani mengusirmu. Sementara Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, sebuah suara tua tiba-tiba dimarahi dari dalam ruangan di ujung koridor. Kamu adalah bajingan tua. Memutar matanya, Ao Tuo dengan kesal melambaikan lengan bajunya dan membawa Xiao Yan ke koridor. Akhirnya, mereka sampai di suatu tempat di luar ruangan. Dia kemudian dengan kasar menendang pintu kamar yang sepertinya terbuat dari kayu. Dentang! Ketika tendangannya mengenai pintu kamar, suara logam yang jernih tiba-tiba terdengar dari pintu. Mata Xiao Yan berkedut saat mendengar ini dan dengan cepat menoleh untuk melihat wajah tua Ao Tuo yang terdistorsi. Dengan bijaksana, dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Haha! Orang tua. Setelah terakhir kali Anda menendang salah satu pintu saya menggantinya dengan pintu baja. Haha. Apakah itu menyenangkan? Dari dalam ruangan,
Tawa tua yang meledak sekali lagi terdengar dengan sikap sombong. Bajingan tua, wajah Hao Tuo berubah saat dia menghirup udara dingin. Ekspresi wajahnya perlahan berubah menjadi pucat. Dari tubuhnya, Dou Qi yang sangat ganas mulai perlahan bangkit dan mulai membungkus Hao Tuo seperti dia adalah orang yang terbuat dari api. Betapa kuatnya Dou Qi, kekuatannya setidaknya di tingkat Dou Ling. Melihat Dou Qi kuning tua yang menggeliat di tubuh Hao Tuo, Xiao Yan buru-buru mundur 2 langkah saat dia menghela nafas di dalam hatinya. Dengan tubuhnya ditutupi dengan Dou Qi, Hao Tuo sekali lagi dengan keras menendang pintu baja. Bang! Mengikuti suara teredam yang terdengar di koridor, pintu itu terlempar ke dalam ruangan. Ah! Bajingan tua, kamu benar-benar berhasil! Begitu pintu terbang ke kamar, teriakan aneh segera datang dari interior. HMPH, mendengus dengan ekspresi yang jelas, Hao Tuo masuk ke ruangan dengan kakinya yang kurang koordinasi. Tatapannya menyapu ruangan, akhirnya mendarat pada seorang lelaki tua berpakaian menjemukan. Dia tersenyum dingin. Gute, apakah kamu percaya bahwa aku akan meletakkan semua nama hal yang kamu sembunyikan di sini pada secari kertas dan mengumumkan semuanya kepada dunia luar? Hehe, jangan, aku hanya bercanda. Mendengar ancaman itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya dan tersenyum minta maaf. HMPH, sambil melambaikan lengan bajunya, Hao Tuo berbalik dan menghadap keluar pintu. Masuk, Xiao Yan. Hah, kamu membawa seseorang? Apa yang kamu rencanakan? Melihat sikap Hao Tuo, mata Gute membelalak saat dia berkata dengan wajah penuh kewaspadaan. Menggosok bibirnya, Hao Tuo terlalu malas untuk mengganggu orang gila ini. Perlahan-lahan berjalan ke dalam ruangan, tatapan Xiao Yan biasanya menyapu interior. Ketika pandangannya melirik ke seberang meja kristal di ruangan itu, ekspresi keheranan dengan cepat muncul di wajahnya. Bunga 7 daun hati api? Rumput kristal darah? Blue Heart Rock? Melihat bahwa semua hal yang jarang terlihat, langka dan berharga ini sebenarnya semuanya dikumpulkan di sini, mulut Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi perlahan melebar. Koleksinya di sini agak terlalu kaya, bukan? Hei, nak, apa yang kamu lihat? Apakah Anda memiliki pemikiran tentang hartaku? Melihat ekspresi Xiao Yan, Gute buru-buru melompat dan menatap Xiao Yan dengan marah dengan ekspresi galak. Oh, memberikan senyum malu. Xiao Yan menarik pandangannya dan matanya menatap pria tua yang menjemukan. Sulit baginya untuk membayangkan di dalam hatinya bahwa lelaki tua kurus dan lemah ini sebenarnya adalah kakak laki-laki dari Raja Pil Guhi yang terkenal dari Kekaisaran Jia Ma. Batuk, maaf. Grandmaster Gute, saya belum pernah melihat begitu banyak hal aneh dan berharga sepanjang hidup saya. Melihat koleksi mewah ini, saya pikir tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jia Ma yang dapat dibandingkan dengan Anda. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Nak, kamu memang tahu bagaimana cara berbicara. Namun, apa yang Anda katakan itu benar. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang sedikit menyedot ini, ekspresi sengit di wajah lama Gute menjadi sedikit lebih lembut. Dia menganggukkan kepalanya dan secara blak-blakan mengakui kata-kata itu. Kamu di sini untuk apa? Cepat dan katakan, saya sangat sibuk. Berbalik dan duduk di meja yang penuh dengan barang-barang rusak, Gute mengangkat kakinya saat dia bertanya. Anak ini datang ke sini untuk mencari sesuatu untukmu. Hao Tuo memutar matanya dan menatap kursi di samping yang penuh dengan debu. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tetap berdiri saat dia berbicara. Oh, bukannya aku mengenalnya. Mengapa dia mencari saya?
Jangan bilang kalau dia punya harta aneh yang ingin dia jual padaku. Hehe, bagus-bagus. Selama Anda bisa memuaskan saya akan memberikan harga yang memuaskan. Kilatan muncul di mata Gute saat dia berkata sambil tersenyum sambil menatap tajam ke cincin penyimpanan di jari Xiaoyan. Batuk, tidak, Grandmaster Gute. Aku di sini bukan untuk menjual hartaku. Aku di sini untuk menanyakan tentang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat matanya terkunci ke wajah Gute. Dia dengan lembut bertanya, saya ingin menanyakan apakah Anda menyimpan air mancur dingin Ice Spirit di tangan Anda. Mendengar ini, Gute terdiam sejenak. Selanjutnya, dia menggelengkan kepalanya seperti kincir angin. Saya tidak punya. Anda telah menemukan orang yang salah. Saya tidak punya hal itu. Melihat Gute bertingkah kekanak-kanakan, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia menyebutkan air mancur dingin Ice Spirit, sebelumnya, dia dengan jelas memperhatikan kilasan ekspresi terkejut di wajah Gute. Mungkin, Gute terkejut tentang bagaimana Xiaoyan mendapatkan berita bahwa dia memiliki air mancur dingin Ice Spirit. Orang tua, berhentilah berbohong. Apa kau tidak memberitahuku tentang itu terakhir kali? Anda berhasil mendapatkan sebotol kecil air mancur dingin Ice Spirit dari orang lain. Saya masih mengingatnya dengan jelas. Ao Tuo berkata sambil tersenyum. Enyah. Dasar bajingan tua. Lebih baik kau tidak datang dan menemukanku di sini di masa depan. Karena kebohongannya terungkap, Gute langsung marah karena dipermalukan saat dia dimarahi. Ao Tuo melambaikan tangannya dan berkata pada Xiaoyan, aku sudah membawamu untuk menemuinya. Bagaimana Anda membuatnya menyerahkan air mancur dingin Ice Spirit, sepenuhnya terserah Anda. Aku akan menunggumu di luar. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Ao Tuo keluar dari kamar. Saat dia akan keluar, dia dengan ringan menepuk telapak tangannya di bagian dinding. Segera, pintu kayu berangsur-angsur naik dari ambang pintu dan menutupi bagian dalam ruangan setelah dia keluar. Melihat Ao Tuo telah pergi, Xiaoyan mengangguk tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan meniup debu di kursi sebelum duduk di hadapan Gute. Mata tua Gute melirik ke pintu yang tertutup rapat sebelum melihat Xiaoyan. Dia mendengus, nak, lupakan saja. Aku tidak akan pernah menyerahkan air mancur dingin Ice Spirit kepadamu. Grandmaster Gute, saya yakin tidak ada transaksi di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Jika suatu transaksi tidak berhasil, itu berarti bahwa seseorang belum mengambil sesuatu yang pihak lain tertarik untuk menukarnya. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Oh, karena kamu tahu ini, lalu kenapa kamu masih di sini? Jangan beritahu saya bahwa Anda membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit untuk menyelamatkan nyawa atau apapun. Saya tidak memiliki perasaan simpati yang tidak ada gunanya. Mengangkat alis hitam pekatnya, Gute melirik Xiaoyan. Senyumannya terasa menggoda. Tampaknya dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan bisa mengambil sesuatu yang dia minati. Telapak tangan Xiaoyan perlahan mengusap dagunya saat mulutnya tertutup rapat. Dia tampak seperti sedang mempertimbangkan hal apa yang bisa menggerakkan Gute di depannya. Hehe, nak, apa kamu benar-benar memiliki sesuatu? Tapi saya akan mengatakan ini di muka. Jangan mengambil metode Qi atau teknik Dou. Meskipun mereka sangat berharga, saya tidak tertarik pada mereka. Yang paling saya suka adalah bahan-bahan langka. Melihat sikap Xiaoyan, Gute juga sedikit tertarik. Jarinya menunjuk ke banyak bahan langka di ruangan itu sambil tertawa saat dia berbicara. Jari Xiaoyan dengan ringan mengetuk meja.
Dia terdiam lama sebelum jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanan. Setelah menjentikkan jarinya, botol giok kecil muncul di telapak tangannya. Melihat botol giok zamrud di tangan Xiaoyan, Gu Te mengangkat alisnya. Keingintahuan yang samar muncul di matanya. Xiaoyan menggosok botol kecil itu, tidak mau berpisah dengannya. Dia kemudian perlahan membuka tutup botol dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Segera, uap ungu naik dari dalam. Pada saat itu, suhu ruangan kecil itu juga tampak naik secara signifikan. Mata Gu Te sedikit menyusut saat dia merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih panas dan menatap benang uap api ungu di ruangan itu. Silakan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.